Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Nah, di video kali ini saya akan mereview dan memperkenalkan produk dari Blitz, yaitu tang snap ring yang bengkok ya. Ini yang seri bengkoknya, sebelumnya juga ada seri yang lurusnya. Jadi kalian kalau mau lihat yang seri lurusnya bisa dicek aja video sebelumnya. Dan di sini kita akan tes dan juga lihat ya detail tentang tang snap ring yang bengkok ya. Ada yang buka, ada juga yang tutup. Oke, dari kemasannya seperti ini ya. Kalian bisa lihat ya, di sini langsung kelihatan barangnya. Ukurannya itu 5 inci ya. Di sini kalian bisa langsung cek tipenya itu dari 33224 dan juga 33223 ya untuk tipe dari tang seat clip ini. Tang seat clip, tang snap ring, tang spi ya, banyak nama-namanya. Tampilan belakang juga seperti ini, kalian juga bisa cek di gambarnya ya. Dan kita langsung aja lihat detail dari produknya tersebut ya. Oke, jadi sudah ada di tangan saya untuk tang snap ringnya. Ini mini, kecil banget dan juga hanya 5 inci ya. Di tangan serasa kecil banget dan ringan tapi kokoh karena dia di bagian bahannya itu terbuat dari besi ya, full besi dari ujung sampai ujung dan sampai belakang sini dia bahannya besi. Lalu untuk detail lainnya di bagian handle-nya itu ada karet warna kuningnya, jadi ketika digenggam ini tidak mudah licin ya, tidak licin dan juga tidak mudah lepas, lebih empuk lagi juga kalau misalkan kita pegang. Karena ada juga yang besi fullnya yang seperti itu, ada juga yang model seperti ini. Oke, di bagian ujungnya karena di sini dia modelnya bengkok ya. Di bagian ujungnya itu ada lekukannya. Sama ya. Jadi untuk menjangkau posisi-posisi yang mungkin agak sulit seperti dari tidak bisa dilakukan harus tegak lurus. Jadi dengan posisinya miring kayak gini dia baru bisa. Jadi diciptakanlah tang snap ring yang model bengkok ya. Untuk posisi datar ataupun yang tidak memungkinkan tang snap ring yang lurus itu dia bisa masuk ataupun bisa membukanya. Jadi ini yang khusus yang sempit-sempit juga. Lalu untuk detail bahannya, untuk detailnya dia di bagian atasnya ada tulisan Blitz-nya dan juga di bagian pinggir-pinggirnya sudah di finishing dengan halus, sama dengan yang ini juga ya. Ada pinggulannya juga. Jadi lebih rapih, dan untuk batangnya juga tebal ya. Untuk batangnya tebal, otomatis dia akan lebih kokoh dan juga lebih kuat, disertai dengan per yang sudah ada di tangnya. Jadi ketika kita tekan dia akan balik lagi, jadi mudah ya ketika dipakai langsung membuka lagi, sudah otomatis tidak perlu kita pegang secara manual. Ini memudahkan banget untuk kita melakukan pekerjaan juga. Dan sama ya, ini juga pasti ada pernya. Lalu di bagian ujungnya ya, bagian ujungnya yang paling utama ya, nanti kita bisa simak sama-sama ukurannya di bagian ujungnya berapa mili ya, jarak benggangnya sampai berapa mili. Nanti saya akan ukur juga, akan hitung juga biar kalian bisa tahu ya. Siapa tahu kan tiap snap ring kan jarak benggangnya beda-beda ya. Ketika di benggangan segini dia bisa terbuka, ataupun jarak tutupnya segini bisa terbuka, ataupun posisinya masuk enggak di snap ring yang posisi jaraknya segini ya. Nah itu nanti kalian bisa sama-sama ukur. Jadi di video kali ini bertujuan untuk memperkenalkan dan juga agar kalian juga bisa lihat langsung detailnya dan juga bisa menghitung-hitung biar tidak salah beli. Oke, lanjut untuk ukurannya ya, karena dia di sini ukurannya 5 inci, jadi panjangnya itu kurang lebih ya 5 inci juga. Kita akan cek ya panjang sebenarnya. Ada di 48,6 ya, kurang lebih 5 inci ya, karena dia bentuknya bengkok juga. Yang ini juga sama di 48 sekian ya. Lalu untuk bagian ujungnya, bagian pen yang paling ujungnya ini dia kan lebih kecil ya. Di bagian ujungnya ini dia lebih kecil. Saya akan ukur bagian pen ujungnya itu as ya, as yang bagian ujungnya kita pindah ke mili lagi.
Nah, di sini ukurannya 1,5 mili. Jadi untuk lubang snap-ringnya itu 1,5 mili bisa, ataupun di atasnya ya. Lubang di atas 1,5 mili itu juga bisa. Sama ya, kiri kanan sama untuk bagian asnya. Untuk yang pencet tutup juga ada ukurannya 1,5 juga, sama ya. Untuk bagian asnya itu di 1,5 milinya. Bagian ini ada agak perbedaannya, ada yang lebih kecil, jadi tidak lurus langsung. Dan di bagian pinggirnya juga dia udah enak banget, bisa menjangkram. Dan jarak benggang saya akan hitung juga. Jarak benggang ini posisi yang bengkok tutup dulu ya, bengkok tutupnya dulu, yang dipencet tutup. Nah, ini posisi belum dipencet ya, belum dipencet itu jarak benggangnya ada di, ini saya pakai mili ya, ukurnya dari ujung ke ujung. Ini ada di 21,3 mili, 21,3 mili. Ketika sudah menutup itu ada di 3,6 milian ya, 3,6 mili. 21 sama 3,6. Dan ini yang jarak sebelum dipencet posisinya yang belum terbuka. Ini jarak antara pennya itu di 3,7 ya, 3,7 untuk jaraknya, kurang lebih ya, nanti 3,7 mili. Ketika dipencet sampai terbuka itu bisa sampai 20,4 ya, 20,4 mili ya, jadi 2 sentian ya, dari 3,6 bisa sampai 2 cm untuk jarak benggangnya. Itu juga bisa jadi perhitungan ya, kalau kalian punya snap-ring, tiap snap-ring kan beda jarak benggangnya, jadi bisa diperhitungkan juga. Oke, mungkin di situ ya. Untuk lebar ya kurang lebih sama di 2 cm. Jadi ini ramping, untuk snap-ringnya kecil dan juga ramping. Dan sedikit untuk pengetesan, kita langsung aja ke targetnya ya. Nah, di sini ada yang namanya snap-ring ya. Di snap-ring itu ada yang posisinya mengikat di as, ada juga mengikat di bagian housingnya seperti ini. Jadi ketika untuk membukanya itu ada yang harus dibenggang, ada juga yang harus ditekan ke dalam ya, agar dia bisa terbuka dan juga terlepas. Jadi bisa kita cek langsung aja. Pertama yang buka ya, bengkok buka. Karena posisi di sini dia agak ya masih aman ya, posisi lurus ataupun bengkok bisa. Nah, kalau misalkan untuk yang bengkok, biasanya di bagian atasnya itu ada tutup apa, misalkan kayak gini ya, tutup kayak gini. Nah, kita bisa pakai yang bengkok. Jadi posisi terhalang pun untuk snap-ring yang agak bengkok itu dia bisa masuk dari samping ya, masuk dari samping seperti ini. Tuh, masuk lalu membuka snap-ringnya. Jadi seperti itu ya. Nah, karena jaraknya kecil, untuk snap-ring yang kecil juga dia masih bisa masuk. Tuh, snap-ring yang kecil kayak gini aja dia masih bisa masuk karena jaraknya itu pendek, sama bisa sampai 3,6 mili ya tadi ya. Bisa sampai masuk ke dalam juga. Nah, dan dia bisa sampai dibenggang kayak gini. Ini menggigit dan juga dia nggak mudah lepas ya. Oke, kita akan coba lepas yang sudah terpasang. Ini yang sudah terpasang ya, snap-ringnya. Nah, kita akan coba lepas. Masukkan aja, disesuaikan ya, karena ini bisa dibenggang. Nah, sudah masuk, tinggal kita tekan aja. Tinggal kita tekan dan sudah terbuka. Tadi nggak masuk. Nah, sampai masuk seperti ini dan kita tekan aja. Tuh, dia bisa langsung terlepas ya. Snap-ring yang bagian dalamnya yang mengikat di bagian housingnya. Nah, saya akan buka menggunakan yang pencet tutupnya. Nah, kita akan coba. Ini tinggal kita masukkan aja snap-ringnya, masukin ke lubangnya, yang benar-benar masuk, terus kita tekan aja. Nah, ini dia bisa langsung masuk ya, bisa langsung terlepas.
Jadi dia mengikat dan juga cukup mencengkram ya, dan tidak licin seperti ini. Dan untuk masang tinggal masukin lagi aja, tuh kan lebarnya beda ya ketika belum dipencet. Ketika sudah dipencet itu dia akan lebih masuk lagi. Nah di sini lubangnya snap ring kan beda-beda. Nah di sini lubangnya kan gede ya, ini masih bisa ya, cuma kemungkinan meleset itu bakal lebih tinggi karena asnya itu kecil. Jadi pentingnya kita menyesuaikan tang snap ring yang pas ya. Kalau misalkan lubangnya besar, pakai tang snap yang besar juga ya. Untuk yang ini dia tang snapnya dia kecil, jadi untuk snap ring yang besar lubangnya seperti ini bakal lebih sulit. Bukan lebih sulit sih, masih bisa dipakai, cuma kemungkinan meleset itu bakal lebih tinggi karena posisinya longgar banget ya. Jadi snap ring itu dia kan per ya, ketika menciut dia bisa ada kemungkinan miring kayak gitu ya. Sifatnya per ya, sifatnya per ketika dipencet kayak gini dia akan kayak sedikit melewat ya. Nah kalau posisi melewat kayak gitu, dikarenakan di bagian asnya itu longgar ya, ini yang sering yang namanya snap ring lepas ataupun meleot ataupun mencelat ya, karena tangnya itu kekecilan ya. Lubang dari tangnya dari snap ringnya besar, tapi dari as si tang snap ringnya itu dia lebih kecil, jadi dia longgarnya banyak. Nah ini kemungkinan loncat itu bakal lebih tinggi dibandingkan kita pakai tang yang lebih besar, yang lubangnya itu lebih gede, yang masuk benar-benar pas ke lubangnya. Jadi itu perlu dicatat ya, tidak semua tang snap ring bisa untuk membuka snap ring semua snap ring ya, tergantung ukuran. Yang besar untuk yang kecil nggak masuk, yang kecil ke yang besar bisa, cuma kemungkinannya bisa meleset itu lebih tinggi. Dan bisa lama-lama kalau misalkan snap ringnya terlalu berat, terlalu kuat ya, bisa membuat snap ringnya patah, tangnya ya, tang bagian ujung patah karena pegasnya terlalu besar dan kita menekannya terlalu besar, terus slip dan juga ini terpental dan patah. Jadi perlu diingat, disesuaikan dengan kegunaannya dan juga targetnya ya. Nah ini masih bisa karena si snap ringnya masih tergolong kecil dan pegasnya itu tidak terlalu kuat ya, jadi masih aman. Nah cara amannya untuk pasang seperti ini, tinggal pasang seperti ini, kita lindungi ya di bagian atasnya, jangan pinggirnya nanti kegencet ya. Nah seperti ini. Kalau sudah, nah itu tadi ya, dia agak meleset karena lubangnya besar. Nah kalau sudah masuk seperti ini aja, tinggal kita tekan aja bagian snap ring pinggirnya, nah dia akan langsung masuk. Dan ini kita akan pasang juga yang tadi di asnya. Nah kalau yang kecil, lubangnya kecil, dia kemungkinan meleset tuh lebih rendah karena lubangnya pas. Meleset itu terpental ataupun lepas ya, karena lubangnya pas. Oke, jadi kayak gitu ya untuk review dan juga pengetesannya ya. Kurang lebihnya kalian bisa nilai sendiri dari tang snap ring ini. Sekian saja video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya Anton, terima kasih.